Jadilah panutan di setiap langkah mereka dengan cinta dan kesabaran. Dan memang kritik adalah hak mahasiswa. Bertanya juga adalah hak mahasiswa. Tidak setuju pun adalah hak mahasiswa. Tapi ada satu garis yang tidak boleh dilewati, yaitu ketika kritik menjadi tekanan. Ketika perbedaan pendapat berubah menjadi upaya menghalangi, dan ketika demokrasi mulai kehilangan adab. Kampus adalah tempat lahirnya pemikiran. Tapi apa jadinya jika perbedaan pendapat mulai berubah menjadi tekanan? Apakah ini demokrasi atau justru kemunduran cara berpikir? Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Indonesia dibangun bukan hanya dari suara yang sama, tetapi dari keberanian untuk berbeda. Karena demokrasi bukanlah tentang siapa yang paling keras bersuara, melainkan siapa yang mampu menyampaikan pikirannya dengan akal sehat. Namun, kita melihat suatu peristiwa yang membuat orang banyak bertanya. Apakah kampus yang seharusnya menjadi rumah ilmu, tempat lahirnya gagasan dan perdebatan intelektual, akan berubah menjadi tempat di mana perbedaan diselesaikan dengan tekanan dan intimidasi? 3 pejabat negara datang ke UGM, bukan membawa senjata, bukan membawa kekuasaan untuk membungkam. Mereka datang membawa ruang dialog. Ada Menteri Nusron Wahid, ada Menteri Wakil Pertanian Sudaryono, dan Budiman Sujatmiko. Mereka datang untuk berdiskusi, dan memang kritik adalah hak mahasiswa. Bertanya juga adalah hak mahasiswa. Tidak setuju pun adalah hak mahasiswa. Tapi ada satu garis yang tidak boleh dilewati, yaitu ketika kritik menjadi tekanan. Ketika perbedaan pendapat berubah menjadi upaya menghalangi, dan ketika demokrasi mulai kehilangan adab. Dan itu diperlihatkan dan dipertontonkan oleh mahasiswa yang kita sebut kaum yang sangat terpelajar. Di sini pihak keamanan harus menelusuri. Jika benar itu mahasiswa, berarti ada yang salah pada kemahasiswaannya. Karena seorang mahasiswa pasti memahami bagaimana cara demokrasi yang benar dan baik. Sebab sejarah bangsa ini menunjukkan mahasiswa yang hebat bukanlah hanya mahasiswa yang berani melawan, tetapi mahasiswa yang mampu memperlihatkan bahwa mereka berbeda kelas. Mereka menggunakan ilmu, bukan emosi. Mereka menggunakan argumentasi, bukan intimidasi. Sebab jika kampus kehilangan dialog, lalu di mana lagi bangsa ini belajar kedewasaan?
Jangan sampai ketika kita ingin menjaga demokrasi, tetapi tanpa sadar merusak fondasinya. Karena demokrasi yang sehat membutuhkan kedewasaan. Sedangkan kebebasan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kekacauan. Dan Indonesia membutuhkan mahasiswa yang bukan hanya kritis, tetapi juga bijaksana. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika ilmu hanya dipakai untuk marah, hilanglah cahaya, gelaplah sejarah. Jika suara tinggi tanpa adab, demokrasi runtuh dari dalam sebab. Saya Beni Budaya.